permohonan pernikahan anak usia dini meningkat 100%. Hingga bulan Mei 2023 tercatat sudah ada 108 anak mengajukan dispensasi menikah dengan 30% di bawah 17 tahun. Isu pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan kedua di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus. Selain itu, menurut data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Agama menerima 55.000 permohonan dispensasi pernikahan usia dini di sepanjang 2022, atau hampir 2 kali lipat jumlah berkas serupa pada tahun sebelumnya. Pernikahan dini tidak hanya berpotensi menimbulkan masalah ekonomi dan juga masalah sosial, melainkan juga masalah kesehatan seperti stunting dan kesehatan reproduksi, terutama bagi seorang wanita. Oleh karena itu, pemerintah mendorong remaja untuk menghindari menikah di masa muda. Nah, dalam hal ini, kita harus meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai aturan terbaru tentang pernikahan. Peraturan tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal bagi wanita untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia minimal bagi pria untuk menikah. Batasan umur ini bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih sangat muda. Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda-beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat, serta khawatir anaknya menjadi perawan tua atau bujang tak laku. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal, pernikahan muda tersebut dapat menyebabkan berbagai dampak. Di antaranya, yang pertama ada dampak terhadap kesehatan jasmani. Kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna, sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur maupun cacat. Yang kedua, ada dampak terhadap psikologis. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai adanya gejolak emosi yang tidak stabil dan juga dikenal sebagai masa pencarian identitas diri. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami istri. Akan banyak konflik yang terjadi dan mengakibatkan perceraian jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan diri. Yang ketiga adalah dampak terhadap perkembangan anak. Dari emosi yang tidak stabil akan berpengaruh pada pola asuh orang tua pada anaknya. Padahal, dalam perkembangannya, anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmonis, serta stabil, sehingga anak merasa aman dan berkembang secara optimal. Yang keempat adalah dampak terhadap sikap masyarakat. Memutuskan untuk menikah berarti harus siap dengan mengalami perubahan dari segi sosial akibat adanya hak dan kewajiban sebagai istri atau suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam masyarakat. Pernikahan dini dapat mempunyai dampak negatif yang serius, terutama bagi anak perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa solusi atau langkah-langkah pencegahan pernikahan dini yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan formal. Menyediakan pendidikan formal yang memadai bagi anak-anak sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengejar impian mereka sebelum memutuskan untuk menikah. Kedua, pendidikan seks. Pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja tentang kesehatan reproduksi dan tanggung jawab dalam hubungan.
Yang ketiga, pemberdayaan perempuan. Memberdayakan perempuan untuk memutuskan masa depan mereka sendiri sehingga mereka memiliki pengetahuan dan kepercayaan untuk menolak pernikahan dini. Yang keempat, pelatihan keterampilan vokasional. Memberikan pelatihan keterampilan vokasional agar anak yang beresiko mengalami pernikahan dini memiliki aktivitas yang berpenghasilan sehingga mereka tidak merasa terpaksa menikah karena kemiskinan. Yang kelima, mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat termasuk orang tua tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sebelum memasuki institusi pernikahan.